Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Ya, usainya pertempuran Onigashima menandakan berakhirnya Aqua no Kuni. Ya, bisa dibilang di Aqua no Kuni ini merupakan arc selain Fishman Island dan Pang Hazard yang mana tuh SHP Crew berkumpul semuanya guys. Karena kalau kita lihat-lihat di Dressrosa, Zou, atau hingga Whole Cake Island deh, SHP Crew itu sempat terpisah kan. Nah, sehingga di arc ini sorotan akan SHP Crew itu cukup memuaskan kita ya kan guys. Nah, yang bikin spesialnya lagi, Aqua no Kuni ini juga menjadi debut bagi Jinbe untuk unjuk gigi guys sebagai nakama baru secara resmi. Jadi di bagian-bagian spesial tersebut nih, ngebuat aku tuh malah ingin sedikit menyampaikan penilaian aku pribadi guys ke setiap nakama yang udah berjuang di sepanjang Aqua no Kuni ini. Dan gimanakah aksi mereka selama Aqua no Kuni ini? Udah lah ya, langsung aja kita ke kontennya. Let's go! Pertama, mari kita buka nih dengan Franky. Jujur sih, untuk di Aqua no Kuni ini Franky itu kelihatan banget suka muter-muter kesana kemari ya kan. Tapi bukan tanpa tujuan. Beberapa kali itu dia menyelamatkan banyak orang, tak terkecuali SHP Crew yang membutuhkan pertolongan. Dan lagi senjata modifikasi buatan Franky nih guys cukup banyak membantu di sepanjang pertarungan di Onigashima ini. Apalagi sempat dijadiin tempat untuk Shinobu, Carrot hingga Nami. Ada beberapa momen penting yang menurut aku bikin Franky ini tetap terlihat punya panggung. Misalnya saat kapal Thousand Sunny diserang oleh pihak musuh. Kita kan diperlihatkan kembali tuh gimana canggihnya kapal buatannya ini guys. Yang mana Thousand Sunny itu bisa survive berkat fitur yang udah disiapkan. Alhasil musuh jadi misinformasi dan gak mengira kalau SHP Crew masih sanggup melaut bersama pasukan aliansi yang telah bersiap. Dan tentunya pertarungan dia melawan salah satu topiropo, Sasaki, menunjukkan wah seberapa hebatnya Franky soal kehebatan teknologi serta tangguhnya dia dalam pertarungan one on one guys. Next, kita lanjut lagi ke dokter lucu kita, Chopper. Ya, kehadiran dokter di medan perang ya sungguh ditunjukkanlah di pertempuran panjang ini guys. Momentum seperti ini sebenarnya bukan terjadi pertama kali, melainkan hampir selalu lah terulang di setiap arc. Tapi tetap aja ya kan, untuk Aqua no Kuni ini guys, Chopper itu bener-bener memainkan perannya sebagai dokter dengan sangat luar biasa. Kenapa aku bilang sangat luar biasa? Gimana enggak ya kan, dia tuh menghadapi senjata biologis buatan salah satu ilmuwan cerdas di serial One Piece, ya Queen. Selain menjadi all-star bawahan kepercayaan Kaido di masa lampau pun, Queen itu udah terkenal guys sebagai bagian dari MATS, kelompok ilmuwan yang terkenal gila cerdasnya kan. Nah, momentum terbaiknya jelas saat Chopper harus berpacu dengan waktu untuk ngebuat vaksin agar bisa menangani serangan virus yang dilancarkan oleh Queen. Yang kejamnya lagi, virus tersebut mengenai baik pihak lawan ataupun kawan ya kan. Apa yang dilakukan Chopper pada akhirnya berhasil guys. Banyak nyawa baik di pihak lawan ataupun kawan sukses diselamatkan. Dan keadaan tersebut membuka pemahaman baru bagi para bawahan Queen kalau mereka mengabdi pada orang yang salah. Andai nggak ada Chopper di sana guys, atau dokter yang ilmunya nggak sehebat Chopper nih, pertarungan di Onigashima nggak akan memiliki hasil seperti sekarang sih. Oke, kita lanjut lagi nih ke God Usopp guys. Well, untuk di Aqua no Kuni ini Doi itu agak sedikit pasif guys. Pasif dalam artian di sini tuh bukan dia sama sekali nggak berperan sih, tapi dia itu nggak bener-bener menunjukkan something spesial yang banyak mengubah alur pertarungan. Dirinya yang sempat kejar-kejaran ini nggak memiliki momentum besar seperti apa yang terjadi pada arc Dressrosa. Mungkin Odachi kayak merasa kalau ini bukan waktunya untuk Usopp memainkan peran terhebatnya lagi guys. Tapi di luar itu, dirinya tuh beberapa kali menunjukkan keahlian menembaknya yang aku rasa terus mengalami peningkatan, baik secara akurasi ataupun daya hancur yang dihasilkan guys. Tapi kan cuma tetap aja ya, rasa takut yang jadi ciri khasnya itu tetap aja ada. Tapi ya balik lagi, kita harus tetap nih menantikan kehebatan God Usopp di lain kesempatan guys. Oke guys, Chopper udah, Usopp udah. Masih ada lagi nih trio penakut lainnya yang belum kita bahas, yaitu Nami-chan, ya sang navigator. Peran besar sebenarnya tuh udah dia dapat lumayan banyak di Whole Cake Island sih guys. Namun bukan berarti di sini dia nggak unjuk gigi. Nami melakukan salah satu hal yang sangat penting, yaitu melindungi Otama. Untuk kita ingat kembali nih, faktor yang membuat pertarungan di Onigashima bisa berubah besar alurnya ya karena kemampuan Otama yang bisa mengendalikan para pemakan buah Smile. Akan tetapi jika nggak dilindungi, semuanya akan percuma. Nah di sini nih, peran Nami cukup krusial guys dengan menjaga Otama agar rencana besar Otama berhasil untuk menyebarluaskan Kibidango yang telah dia siapkan. Maka dari itu dia itu ya berhasil membuat pertarungan layaknya meja yang telah terbalik. Selain bagaimana Nami bisa melindungi Otama dengan baik, pertarungannya dengan ulti guys patut untuk dapat sorotan. Ya terlebih ada satu momen nih dimana dia meski dengan luka dan tangis, Nami itu meyakinkan kalau Luffy lah yang akan menjadi raja bajak laut.
Ya, lagi dan lagi kita melihat kesetiaan yang luar biasa kan. Dan plusnya kita bisa melihat Nami bisa mendapatkan Zeus secara sepenuhnya guys. Oke, yuhuhuhuhu. Kita selanjutnya nih ngebahas Brook. Ada satu hal unik yang pada Aqua no Kuni ini, yang mana Brook itu terbilang nampak selalu di sisi Robin guys. Meski di beberapa momentum Brook itu asik sendiri dengan ciri khasnya. Tapi jangan salah, sama halnya dengan Franky, dia tuh nggak asal hahaha doang. Karena beberapa kali dia melakukan penyelamatan yang cukup krusial. Emang sih nggak sebesar saat di Whole Cake Island, peran hebatnya yang mana di sana dia tuh bisa sampai berhadapan satu melawan satu dengan Big Mom sampai kalah kan, tetapi malah mendapatkan salinan Rod Poneglyph. Nah, Brook ini di sini membuat kita merasa lega karena dirinya guys yang berhasil melindungi Robin dari kejaran CP0 yang kepengen banget tuh nangkep Nico Robin. Dan berkat kecerdasan dari Brook lah dalam melindungi teman satu krunya, kita masih bisa sedikit bernafas ketika Robin dirasa-rasa dalam bahaya. Dan kombinasi pertarungan dia dengan Robin juga cukup epic sih. Ya semoga kedepannya kita bisa ngeliat lagi nih potensi kekuatan Brook lebih jauh nantinya. Oke, saatnya kita melihat nih aksi sang nakama baru guys, Jinbei. Sebagai rekrutan baru, jelaslah Jinbei ini menunjukkan kapasitasnya yang terbilang cukup oke lah di arc ini guys. Jauh sebelum pertarungan di Onigashima pun, mulai dari Impel Down terus hingga Whole Cake Island, tentunya kita sepakat betapa besar peran Jinbei di sana. Bisa dibilang hal yang sama dia lakukan di Aqua no Kuni ini. Ya baru banget nyampe ya kan, tanpa babi bu dirinya tuh ya satset aja langsung terjun ke medan perang untuk membantu SHP Crew di pertempuran Onigashima. Dan beberapa aksi heroik pun dia tunjukkan dengan karate fishman yang jadi andalannya. Aksi terbaiknya kita bisa lihat saat berhadapan dengan Tobiropo yang juga merupakan mantan dari CP9, Wushu. Nah, pertarungan antar keduanya membuka misteri terbaru dengan tersebutnya kegagalan Wushu dalam menjaga Gomu Gomu no Mi dari pencurian yang didalangi oleh bajak laut Takagami guys. Jinbei berhasil membuat Wushu kalah dalam pertarungan tersebut. Nggak tanggung-tanggung, dia itu langsung menunjukkan kehebatannya kan. Ya, jangan lupakan juga soal gimana dia itu berhasil memadamkan kebakaran hebat di Onigashima yang juga dibantu oleh Raizo. Oke, udah di daftar yang ketujuh nih. So, saatnya kita ke sosok yang cantik yang satu ini nih. Ya, siapa lagi kalau bukan Nico Robin guys. Ya, bisa dibilang Aqua no Kuni ini jadi salah satu panggung terbaik bagi Nico Robin untuk menunjukkan kehebatannya dan gimana dia mengeluarkan potensi terbaiknya setelah time skip ya kan. Semua itu ya terjadi di Aqua no Kuni ini. Bisa dibilang kita pasti dibuat penasaran ya kan dengan sejauh apa nih peningkatan kekuatan Robin setelah time skip. Nah, ada satu momentum luar biasa yang gak bakal bisa kita lupain deh, yaitu di pertarungannya melawan Black Maria. Kita merasa kalau dia itu sempat terpojok ya kan oleh kekuatan Black Maria, tapi Robin berhasil guys menunjukkan kekuatannya yang luar biasa banget dari buah iblis Hana-Hana no Mi miliknya. Dengan teknik dan kecerdikannya dalam pertarungan, Robin sukses mengembalikan keadaan dan membuat sosok sehebat Black Maria tumbang. Maka dari itu nih, ada momen yang dia sedikit berterima kasih ke Sanji. Nah, sama jangan lupakan juga ya kan, istilah sayap raja bajak laut ini muncul dari keyakinan Robin kepada Sanji dan Zoro soal dedikasi luar biasa keduanya kepada Auerbach Sencho. Oke, kita abis ke fenomena Robin-chan, Tatsuki-te. Ya, memang masih terngiang-ngiang di kita sih. Dan semisal aku lihat-lihat, gak sedikit yang lumayan sebel dengan apa yang dilakukan Sanji tersebut ya kan. Tapi bagiku tetap aja ini keren, karena pada akhirnya dia tuh terus memegang apa yang menjadi prinsipnya. Dan permintaan tolongnya kepada Robin bukan karena ingin menyerahkan Robin kepada musuhnya, melainkan ya sebaliknya, karena dia tuh sangat mempercayai Robin dan Robin pun senang mendapat kepercayaan dari Sanji. So, kekuatan Robin yang keren abis, ya akhirnya bisa kita lihat ya kan berkat fenomena ini. Nah, di luar insiden tadi, Sanji itu berperan cukup besar guys di Aqua no Kuni ini. Aku tuh sendiri kayak masih sulit melupakan gimana kerennya Sanji soal insiden yang dagang mie di kota sih. Ditambah gimana dia mendapat kekuatan tambahan saat menggunakan Red Shoot Germa. Meski sempat oleng ya kan karena merasa jiwa kemanusiaannya hilang, tapi nyatanya Sanji itu terus bertarung sampai dengan akhir. Gak cuma itu, dia tuh sukses mendapat regenerasi di tubuhnya guys, yang membuat dia tuh bisa sembuh terlepas dari luka yang menimpanya. Jadi bisa dibilang ini tuh bukan kegagalan, tapi melainkan keberhasilan yang kelewat sempurna sih. Nah, aksi hebat Sanji di Onigashima didukung dengan keberhasilannya mengalahkan salah satu All-Star yaitu Queen. Bersama Zoro, keduanya itu meyakini jika mereka berhasil di pertarungan ini, ya Luffy akan semakin dekat dengan Raja Bajak Laut. Oke, kita lanjut lagi. Trio monster SHP Zoro, ya dapat panggung juga guys yang gak kalah mengagumkan di Aqua no Kuni ini. Ya sempet gak ikut di Whole Cake Island, tapi bisa dibilang Zoro ini sangat habis-habisan.
Pertama, dia kan mendapatkan pedang Enma, yang mana nggak sembarangan orang ya kan bisa menggunakannya guys. Bekas pedangnya Oden gitu kan. Ketika bertarung di Road of Onigashima, kita dibuat nggak percaya ya kan lantaran kenyataan soal serangan Zoro yang berefek kepada Kaido. Dan juga soal gimana Zoro bisa menggunakan Houshoku Haki guys. Ya menambali soal perkembangan pesat Zoro sebagai pendekar pedang. Di pertarungan tersebut juga kita beberapa kali melihat Zoro itu sukses menyelamatkan Luffy di saat-saat yang penting. Hingga kemudian dia itu bertemu dengan lawannya yang sangat-sangat kuat yaitu King. Gak cuma hebat berpedang, King juga merupakan suku Lunarian serta pemakan buah iblis. Zoro menggunakan tenaga dan kekuatan ya guys dengan sangat habis-habisan demi bisa menjatuhkan tangan kanan Kaido tersebut. Sampai akhirnya dia sukses mengalahkan King terus membangkitkan Houshoku Haki yang sejati serta membuat pedang Enma itu bisa klop sama dia. Dan yang terakhir tentunya untuk Our Bakai Senjo lah ya, Monkey D. Luffy. Ya kalau yang ini gak usah ditanya lagi lah. Luffy jelas menjadi inisiasi untuk menghadapi Kaido di pertempuran Onigashima guys. Yang mana dia tuh kepengen menciptakan negeri di mana Otama bisa makan dengan kenyang. Ya, sablengnya masih ke bawah sih soal gimana akhirnya terlalu menarik perhatian dan mengacau rencana yang dibuat oleh Law. Luffy itu ditunjukkan beberapa kali tumbang oleh Kaido yang memang sangat kuat guys sebagai antagonis utama. Tetapi tekad Luffy lah yang membawanya terus bertarung sampai akhir. Gak peduli mau berapa kali Luffy dijatuhkan, dia tuh terus bangkit dan memberi perlawanan. Pertarungan sengit antar dirinya melawan Kaido terus terjadi hingga akhir arc Wano Kuni. Sempat diinterupsi juga oleh CP0, tapi kita kemudian ditunjukkan hal-hal yang luar biasa lainnya, yaitu soal gear 5-nya Luffy, terus gimana Luffy memanfaatkan potensi asli dari buah Hito-Hitonomi model Nika ini. Sangat layak guys untuk kita apresiasi. Perjuangan, tekad, dan semangat nggak kenal menyerah sukses membuat Luffy itu membawakan apa yang selama ini menjadi sesuatu yang mustahil bagi warga Wano Kuni selama 20 tahun, yaitu kebebasan. Luffy berhasil membuat Kaido menyelesaikan pertarungannya, sekaligus membawa era baru untuk Wano Kuni guys. Oke, itu dia tadi guys soal peran dan kehebatan setiap dari SHP Crew di arc Wano Kuni ini. Tentunya nggak ada yang benar-benar sempurna sih di antara mereka, tapi dari situlah Oda Sensei itu memberi kita arti soal melengkapi sesama. Hingga perjuangan gak kenal menyerah dan bersabar dengan proses yang panjang akan menghasilkan hal manis di ujung cerita guys. Siapa yang menurut kalian paling keren ya di arc Wano Kuni? Please tell me, okay? So see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam Animania.